Maka justru berhubung dengan tujuan tingkat yang ketiga ini, sebenarnya tidak boleh dikatakan ada spesial pergerakan wanita tingkat ketiga. Sebab di dalam aksi menyelenggarakan dunia baru itu, perempuan tidak beraksi sendiri dan laki-laki pun tidak beraksi sendiri. Tetapi kedua-dua sekse itu bersama-sama berjuang, bersama-sama bergerak, bahu-membahu di dalam satu gelombang yang makin lama makin mendahsyat. Satu gelombang perjuangan kelas yang tidak kenal perbedaan antara manusia dengan manusia. Satu gelombang menuju kepada kemerdekaan, kemerdekaan laki-laki dan kemerdekaan perempuan, kemerdekaan kelas dan kemerdekaan sekse. Aksi wanita feminis berjalan melawan laki-laki. Aksi wanita sosialis berjalan bersama-sama dengan laki-laki. Maka dengan tercapainya tingkat ketiga ini, tercapainya juga tingkat yang tertinggi daripada pergerakan Sarinah mengejar nasib yang lebih layak. Yang tertinggi ini sampai sekarang masih terus menggelegar, sampai sekarang masih terus menggeletar, masih terus menggelombang, tak akan lenyap sebelum tercapai masyarakat adil, pengganti masyarakat kapitalistis yang di dalamnya ada penindasan kelas dan penindasan. Demikianlah ikhtisar selayang terbang daripada tingkatan-tingkatan pergerakan wanita itu. Artinya ialah dari zaman sebelum revolusi Amerika dan Prancis sampai ke zaman sekarang adalah 3 tingkatan pergerakan wanita. Tingkat ke-1, pergerakan menyempurnakan keperempuannya, yang lapangan usahanya ialah misalnya memasak, menjahit, berhias, bergaul, memelihara anak dan sebagainya. Tingkat kedua, pergerakan feminisme yang wujudnya ialah memperjuangkan persamaan hak dengan kaum laki-laki. Programnya yang terpenting ialah hak untuk melakukan pekerjaan dan hak pemilihan. Seorang pemimpin feminis Belanda, Nyonya Betsy Baker-Noot, mengatakan, pergerakan wanita itu paling tepat dapat digambarkan sebagai satu desakan wanita untuk dipandang dan diperlakukan sebagai manusia penuh. Tujuannya yang terakhir ialah persamaan sama sekali antara kedua sekse itu di atas lapangan hukum-hukum negara dan adat istiadat. Pergerakan feminis itu sering juga dinamakan pergerakan emansipasi wanita dan aksinya bersifat menentang kepada kaum laki-laki. Tingkat ketiga, pergerakan sosialisme, dalam mana wanita dan laki-laki bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk mendatangkan masyarakat sosialistis, dalam mana wanita dan laki-laki sama-sama sejahtera, sama-sama merdeka. Nah, sekarang pembaca telah mendapat ikhtiar terang daripada tingkat-tingkat itu. Marilah kita sekarang mempelajari tingkat-tingkat itu dengan cara agak lebih mendalam. Tetapi tingkat yang pertama, tingkat penyempurnaan keperempuanan, yang di dalam pidato-pidato kadang-kadang saya namakan singkat main putri-putrian, tidak akan saya uraikan lebih lanjut oleh karena kurang penting. Dan di Indonesia sini kita sudah sering melihat contoh-contoh tingkatan ini. Siapa belum? Marilah saya jelaskan tingkat yang kedua. Sebagai saya terangkan tadi, buayan tingkat ini ialah di Amerika, yang pada waktu itu sedang di dalam perjuangan menyusun kemerdekaannya. Tiap-tiap perjuangan kemerdekaan mengalami pergolakan ideologi. Wanita Amerika ikut serta di dalam pergolakan ideologi itu. Saya telah katakan bahwa Mercy Otis Warrenlah pemimpin mereka. Ia adalah saudaranya James Otis, salah seorang pemimpin kemerdekaan nasional Amerika pada waktu itu. Mercy Otis Warren mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin wanita Amerika di dalam salonnya. Ia lebih radikal daripada banyak pemimpin laki-laki, lebih maju, lebih konsekuen. Ia telah menuntut kemerdekaan penuh bagi Amerika, sebelum George Washington sendiri setuju dengan kemerdekaan penuh itu. Ia sering bertukar pikiran dengan Thomas Jefferson, perancang naskah pernyataan kemerdekaan Amerika, dan naskah yang termasyhur ini memang terang mengandung buah-buah pikirannya. Tetapi Mercy bukan hanya seorang pemimpin kemerdekaan saja.
Ia adalah pula seorang pemimpin sosial, seorang pemimpin sekse dengan kawan sepahamnya, Abigail Smith Adam, yang suaminya menjadi Presiden Amerika yang kedua. Ia mengkampioni perjuangan persamaan hak antara sekse laki-laki dan sekse wanita. Mereka berdualah yang mula-mula sekali di dalam sejarah menuntut persamaan hak itu. Di dalam tahun 1776, lebih dari 170 tahun yang lalu, pada waktu Kongres seluruh Amerika, Continental Congress, menyusun Undang-Undang Dasar Negara Amerika, maka Abigail Smith Adam menulis surat kepada suaminya yang berbunyi, kalau Undang-Undang Dasar baru itu tidak memperhatikan benar-benar kepada kaum wanita, maka kami kaum wanita telah memutuskan akan memberontak kepadanya. Dan kami merasa tidak wajib taat kepada hukum-hukum yang tidak mengasihi kepada kami hak suara dan hak perwakilan, guna membela kepentingan kami. Dan bukan saja ia menuntut hak suara dan hak perwakilan bagi kaum wanita, ia juga menuntut terbukanya pintu gerbang semua sekolah bagi kaum wanita. Satu negara yang mau menjelmakan pahlawan-pahlawan, ahli-ahli negara, ahli-ahli falsafah, haruslah mempunyai ibu-ibu yang cerdas di tempat-tempat yang terkemuka. Demikianlah bunyi pembelaannya. Berhasilkah aksi kedua pendekar wanita ini? Jarang sekali sejarah dunia menunjukkan berhasilnya satu aksi yang dapat dengan sekaligus menggempur hancur lebur benteng-benteng kekolotan. Tiap-tiap kekolotan, tiap-tiap konservatisme adalah ulet. Justru karena ia konservatif, kokoh memegang teguh kepada yang ada, aksi nyonya-nyonya Otis Warren dan Smith Adam tidak berhasil 100%. Tetapi hasilnya toh tidak sedikit pula. Pintu gerbang semua sekolah dibukakan buat wanita, walaupun hak suara dan hak perwakilan belum dikabulkan buat negara serikat seluruhnya. Maka toh ada dua negara yang meluluskannya, New Jersey dan Virginia. Dua negara inilah negara yang pertama-tama di dalam sejarah dunia membuka pintu dewan perwakilannya bagi kaum wanita. Dan sebagai di muka tadi telah saya katakan, mereka juga berjasa di benua lain. Kumandangnya aksi mereka menggaung melintasi Samudra Atlantik. Percikan api semangat mereka mencetus di dalam jiwa wanita-wanita Perancis, kemudian juga di dalam jiwa wanita-wanita Inggris. Sudahkah sebelum itu wanita Prancis memikir-mikirkan tentang perbaikan nasib kaumnya? Sudah sedikit-sedikit. Tetapi baru sesudah mendapat cetusan api semangat dari Amerika itulah wanita Prancis menyala-nyala dan berkobar-kobar jiwanya.